Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, masih bersama Bapak Henry akan membawakan tutorial pembelajaran matematika. Pada minggu kemarin, kita sudah membahas turunan fungsi aljabar di part 1. Sekarang kita lanjut kembali, yaitu di part 2 dengan submateri turunan trigonometri. Nah, harapan Bapak nantinya anak-anak kami tetap mengikuti channel pembelajaran kita ini sampai dengan selesai, sehingga nanti anak-anak kami bisa lebih mudah memahami tentang materi turunan fungsi aljabar. Baik, pada turunan fungsi aljabar ini, khususnya di turunan trigonometri, di sini ada kompetensi dasar pada pengetahuan, yaitu 3 yakni menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana. Kompetensi dasar untuk keterampilan yaitu 48, yakni menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran dari turunan fungsi trigonometri ini, yang pertama, siswa dapat memahami dan menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap cermat dan teliti dalam menjelaskan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Nah, inilah dia tentang sekilas kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari submateri turunan trigonometri. Selanjutnya di sini kita masuk ke pengertian turunan trigonometri. Kalau sebelumnya kita sudah membahas apa pengertian dari turunan tersebut, nah di sini kita kembali mengaitkan turunan tersebut ke turunan trigonometri, yang mana kita lihat turunan yaitu dari suatu fungsi, yaitu titik tertentu yang menjelaskan sifat-sifat fungsi yang mendekati nilai input. Artinya fungsi tersebut kita bentuk dia sehingga dari sifat-sifat tersebut nanti akan mendekati nilai input ataupun perubahan nilai. Nah, di sini pada turunan trigonometri nanti kita akan membuat persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri. Bisa jadi nanti ada sin, cos, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Nah, untuk dapat memahami dari turunan trigonometri ini, kita harus paham betul bagaimana konsep dasar dari trigonometri, sehingga nanti kita lebih mudah memahami turunan dari trigonometri tersebut. Nah, pada turunan trigonometri ini ada 2 kelompok nanti akan kita bahas. Yang pertama yaitu rumus turunan dasar trigonometri. Kemudian yang kedua, perluasan rumus turunan trigonometri 1. Di sini nanti saling berkaitan erat antara rumus turunan dasar trigonometri dan perluasan rumus turunan trigonometri 1. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita masuk yang pertama, rumus dasar turunan trigonometri. Kita perhatikan, pada rumus dasar turunan trigonometri, inilah nanti dasar kita sebagai acuan untuk dapat memperluas dari turunan trigonometri tersebut. Di sini ada 6 yang sudah Bapak sajikan. Yang pertama, fungsi fx sama dengan sin x, maka f aksen dari x sama dengan cos x. Berarti kalau dia fungsinya sin x, maka kita turunkan berubah menjadi cos x. Yang kedua, fx sama dengan cos x, maka f aksen dari x sama dengan min sin x. Yang ketiga, fx sama dengan tangen x, maka f aksen dari x sama dengan sekan pangkat 2x. Yang keempat, fx sama dengan kotangen x, maka f aksen dari x sama dengan min kosekan pangkat 2x. Yang kelima, fx sama dengan sekan x, maka f aksen dari x sama dengan sekan x kali tangen x. Yang keenam, fx sama dengan kosekan x, maka f aksen dari x sama dengan min kosekan x dikali kotangen x. Nah, inilah dia dasar dari turunan trigonometri. Nah, dari dasar ini nanti akan kita buat pengaplikasiannya ke contoh-contoh soal sesuai dengan
sifat dari turunan trigonometri tersebut. Nah, kita lihat sifat yang pertama. Sifat yang pertama, fx sama dengan sin x, maka f aksen dari x sama dengan cos x. Nah, di sini kita lihat contoh yang pertama, tentukanlah turunan dari fx sama dengan 6 sin x. Nah, berarti di sini fx sama dengan 6 sin x. Berarti kita lihat, kalau dia fungsinya sin x, maka berubah menjadi cos x. Maka di sini kita dapatkan f aksen dari x berarti 6 cos x sesuai dengan sifat. Nah, kalau masih kurang jelas, masih ada di contoh soal kedua. Kita perhatikan. Contoh soal kedua. Tentukanlah turunan dari fx sama dengan 4 sin x. Nah, berarti fx sama dengan 4 sin x, maka f aksen dari x 4 sin x berubah menjadi cos x, berarti 4 cos x. Nah, seperti inilah dia menentukan atau mengaplikasikan sifat yang pertama di turunan trigonometri. Selanjutnya kita masuk ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua, fx sama dengan cos x, maka f aksen dari x sama dengan min sin x. Nah, kalau dia fungsinya nanti kita dapatkan cos x, maka turunannya berubah menjadi min sin x. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukanlah turunan dari fx sama dengan 8 cos x. Nah, berarti fx sama dengan 8 cos x, berarti f aksen dari x 8 dikali min sin x. Sehingga di sini kita dapatkan f aksen dari x min 8 sin x. Nah, kalau masih kurang jelas, masih ada di contoh soal yang kedua. Kita perhatikan di contoh soal yang kedua. Tentukanlah turunan dari fx sama dengan min 2 cos x. Nah, berarti fx sama dengan min 2 cos x, berarti f aksen dari x sama dengan minus 2 dikali min sin x. Nah, berarti f aksen dari x negatif jumpa negatif berubah menjadi positif. Berarti f aksen dari x sama dengan 2 sin x. Nah, untuk sifat yang kedua, Bapak rasa sudah cukup jelas. Kita lanjut ke sifat yang ketiga. Ke sifat yang ketiga ini, fx sama dengan tangen x, maka f aksen dari x sama dengan sekan pangkat 2x. Nah, apabila nanti kita temui fungsinya tangen x, maka kalau kita turunkan, dia akan berubah menjadi sekan pangkat 2x. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan di contoh soal yang pertama pada sifat yang ketiga. Tentukanlah turunan dari fx sama dengan 4 tangen x. Berarti fx sama dengan 4 tangen x, berarti f aksen dari x sama dengan 4 dikali sekan pangkat 2x, kita dapatkan 4 sekan pangkat 2x. Selanjutnya, kalau masih kurang jelas, masih ada di contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua, tentukanlah turunan dari fx sama dengan 2 tangen x. Nah, di sini fx sama dengan 2 tangen x. Kita perhatikan 2 tangen x. Nah, berarti 2 dikali sekan pangkat 2x. Nah, berarti hasilnya f aksen dari x sama dengan 2 sekan pangkat 2x. Nah, untuk sifat yang ketiga kita cukupkan sampai di sini. Kita masuk ke sifat yang keempat. Pada sifat yang keempat, fx sama dengan kotangen x, maka f aksen dari x sama dengan min kosekan pangkat 2x. Apabila kita temui fungsinya nanti kotangen x, maka turunannya min kosekan pangkat 2x. Nah, kita lihat di contoh soal yang pertama. Tentukanlah turunan dari fx sama dengan 4 kotangen x. Nah, berarti fx sama dengan 4 kotangen x, maka f aksen dari x sama dengan 4 dikali. Nah, di sini berubah menjadi kotangen, berubah menjadi min kosekan pangkat 2x, sehingga kita kalikan f aksen dari x sama dengan min 4 kosekan pangkat 2x. Nah, kalau masih kurang jelas, masih ada di contoh soal yang kedua, di sifat 4. Tentukanlah turunan dari fx sama dengan 2 kotangen x. Berarti fx sama dengan 2 kotangen x, berarti f aksen dari x sama dengan 2 dikali kotangen x berubah menjadi min kosekan pangkat 2x. Sehingga kita kalikan f aksen dari x sama dengan minus 2 kosekan pangkat 2x. Nah, Bapak rasa untuk sifat yang keempat sudah cukup jelas. Kita masuk ke sifat yang kelima. Pada sifat yang kelima,
fx sama dengan sekan x, maka f aksen dari x sama dengan sekan x dikali tangen x. Artinya, kalau nanti kita temui di soal itu fungsinya sekan x, maka kita turunkan, dia akan berubah menjadi sekan x dikali tangen x. Untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh soal yang pertama. Tentukanlah turunan dari fx sama dengan 3 sekan x. Berarti fx sama dengan 3 sekan x, maka f aksen dari x sama dengan 3 dikali sekan x berubah menjadi sekan x dikali tangen x, sehingga f aksen dari x 3 sekan x kali tangen x. Nah, masih ada di contoh soal yang kedua kalau masih kurang jelas. Di sini di contoh soal yang kedua, tentukanlah turunan dari fx sama dengan 2 sekan x. Berarti di sini fx sama dengan 2 sekan x, maka f aksen dari x 2 sekan x berubah menjadi sekan x dikali tangen x, sehingga f aksen dari x sama dengan 2 sekan x dikali tangen x. Nah, itulah dia tentang pengaplikasian contoh dari sifat yang kelima. Kalau masih kurang jelas, masih ada di sifat yang keenam. Fx sama dengan kosekan x, maka f aksen dari x sama dengan min kosekan x dikali kotangen x. Nah, di sini apabila kita temui fungsinya fx sama dengan kosekan x, maka berubah menjadi min kosekan x kali kotangen x. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukan turunan dari fx sama dengan 5 kosekan x. Berarti fx sama dengan 5 kosekan x. Di sini f aksen dari x 5 dikali kosekan x. Kalau kita turunkan berubah menjadi min kosekan x dikali kotangen x. Sehingga kita kalikan f aksen dari x sama dengan min 5 kosekan x kali kotangen x. Nah, kalau masih kurang jelas, masih ada di contoh soal yang kedua. Tentukanlah turunan dari fx sama dengan 9 kosekan x. Berarti di sini fx sama dengan 9 kosekan x, maka f aksen dari x 9 dikali min kosekan x dikali kotangen x, sehingga f aksen dari x min 9 kosekan x kali kotangen x. Nah, Bapak rasa dari pemaparan sifat 1 sampai 6 sudah Bapak paparkan dengan berbagai contoh. Nah, kalaupun masih ada lagi yang kurang jelas, nantinya silakan anak-anak kami bisa bertanya di kolom komentar dengan mempergunakan bahasa yang baik dan sopan. Nah, untuk rumus dasar turunan trigonometri, di sini Bapak buat ada sebuah contoh penggabungan rumus. Kita misalkan contoh yang pertama, tentukanlah turunan dari fx sama dengan 3 sin x tambah 2 cos x. Maka fx sama dengan 3 sin x. Ingat, rumus yang tadi berubah menjadi cos x ditambah 2 cos x. Cos tadi berubah menjadi min sin x. Sehingga di sini fungsinya f aksen dari x sama dengan 3 cos x positif jumpa negatif, berarti kurang 2 sin x. Nah, itulah dia contoh yang pertama. Di sini contoh yang kedua, tentukan turunan dari fx sama dengan 4 sin x dikurang cos x. Berarti fx sama dengan 4 sin x dikurang cos x, maka f aksen dari x sama dengan 4 sin x berubah menjadi cos x dikurang cos x berubah menjadi min sin x. Sehingga kita buat perkaliannya 4 cos x, 4 dikali cos x dapat 4 cos x, negatif jumpa negatif berubah menjadi tambah, berarti sin x. Nah, itu ya tentang penggabungan rumus dari dasar turunan trigonometri. Nah, selanjutnya kita masuk kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua di sini tentang perluasan rumus turunan trigonometri. Jadi nanti di sini dasar kita tetap dia di dasar turunan trigonometri yang sudah kita sajikan tadi. Di sini kita tinggal mengikuti sifat-sifatnya. Pada perluasan rumus turunan fungsi trigonometri ini, kita misalkan nantinya U merupakan fungsi yang bisa diturunkan, sehingga nantinya turunan dari U baru nanti kita terapkan
bagaimana sifat dari perluasan rumus turunan. Nah, di sini kita perhatikan. Fx sama dengan sin U, maka f aksen dari x sama dengan cos U kali U aksen. Fx sama dengan cos U, maka f aksen dari x sama dengan min sin U dikali U aksen. Fx sama dengan tangen U, maka f aksen dari x sama dengan sekan pangkat 2U dikurang U aksen. Fx sama dengan kotangen U, maka f aksen dari x sama dengan min kosekan pangkat 2U dikurang U aksen. Nah, fx sama dengan sekan U, maka f aksen dari x sekan U kali tangen U kali U aksen. Fx sama dengan kosekan U, maka f aksen dari x sama dengan min kosekan U kali kotangen U dikali U aksen. Nah, ini nanti dasar kita bagaimana mengaplikasikan atau menyelesaikan soal-soal tentang perluasan rumus turunan trigonometri 1. Nah, di sini Bapak hanya mengambil beberapa contoh soal dari sifat tersebut. Nah, di sini sudah Bapak sajikan. Carilah turunan f aksen dari x dari fungsi-fungsi trigonometri di bawah ini. Nah, di sini ada 4 contoh soal. Yang pertama fx sama dengan sin 3x, yang kedua fx sama dengan sin x pangkat 2, yang ketiga fx sama dengan cos 3x pangkat 2, yang keempat fx sama dengan cos 2x tambah 1. Nah, di sini akan kita bahas contoh soal yang pertama, tetap mengikuti dari perluasan tadi. Nah, di sini contoh soal yang pertama. Carilah turunan fungsi fx sama dengan sin 3x. Maka pembahasannya, fungsinya fx sama dengan cos 3x. Maka kita misalkan fungsi u-nya ini 3x, maka u aksen 3x kalau kita turunkan, maka nanti ini akan mendapatkan hasil 3. Sehingga fx sama dengan cos 3x. Berarti f aksen dari x sifatnya tadi, cos berubah menjadi sin u kali u aksen. Sehingga f aksen dari x sama dengan min sin 3x dikali u aksennya 3. Sehingga f aksen dari x min 3 sin 3x. Nah, sepertinya dia cara menyelesaikan rumus perluasan dari fungsi trigonometri 1. Untuk contoh soal yang kedua. Carilah turunan fungsi fx sama dengan sin x pangkat 2. Maka di sini pembahasannya, fungsinya tadi fx sama dengan sin x pangkat 2. Maka dari fungsi ini, yang menjadi nilai u kita ambil x pangkat 2. Maka u aksen turunan dari x pangkat 2 sesuai dengan dasar yang kemarin yang sudah kita bahas, berarti pangkatnya majukan ke depan, kemudian pangkat dikurangi 1. Sehingga turunan dari x pangkat 2 kita dapatkan 2x. Maka fx sama dengan sin x pangkat 2. F aksen dari x, sin x itu turunannya dari cos u, berarti dikali u aksen. Sehingga f aksen dari x, cos x pangkat 2, nilai cos u-nya cos x pangkat 2 dikali u aksen 2x. Sehingga f aksen dari x sama dengan 2x cos x pangkat 2. Nah, Bapak rasa dari kedua contoh soal ini sudah Bapak paparkan bagaimana dia cara menyelesaikannya. Kalau masih kurang jelas, masih ada di contoh soal yang ketiga. Carilah turunan fungsi fx sama dengan cos 3x pangkat 2. Berarti fungsinya cos 3x pangkat 2, berarti yang menjadi u-nya di sini kita ambil 3x pangkat 2. Kalau dalam turunan kemarin, di sini pangkatnya kita kalikan ke depan, kemudian dikurangi dengan 1. Sehingga u aksen 3 kali 2, 6, x pangkat 2 dikurang 1, berarti 1, nggak perlu ditulis. Makanya u 3x pangkat 2, u aksennya menjadi 6x. Berarti fx sama dengan cos 3x pangkat 2, f aksen dari x sama dengan, berarti cos x turunannya min sin. Berarti f aksen dari x sama dengan min sin u dikali u aksen. Berarti f aksen dari x sama dengan min sin u-nya 3x pangkat 2 dikali u aksennya 6x. Berarti f aksen dari x min 6x sin 3x pangkat 2. Nah, contoh yang terakhir di sini masih ada contoh soal yang keempat. Carilah turunan fungsi fx sama dengan cos 2x tambah 1. Nah, berarti fungsinya di sini fx cos 2x tambah 1. Kita misalkan untuk u-nya 2x tambah 1. Maka untuk u aksen 2x berubah menjadi 2. Satunya habis.
maka fx sama dengan cos 2x tambah 1. Cos berubah menjadi sin, berarti f aksen dari x sama dengan min sin u dikali u aksen. Berarti f aksen dari x sama dengan min sin u-nya 2x tambah 1 dikali u aksen 2. Berarti f aksen dari x sama dengan min 2 sin 2x tambah 1. Nah, Bapak rasa dari keempat soal latihan yang sudah Bapak paparkan tadi, mudah-mudahan anak-anak kami sudah bisa memahaminya. Nah, di sini sudah ada Bapak sajikan soal latihan mulai dari pembahasan rumus dasar trigonometri dan perluasan dasar trigonometri. Jadi silakan anak-anak kami cari hasil dari jawaban dari soal latihan yang sudah Bapak sajikan ini. Nah, Bapak rasa untuk pertemuan kita kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Tetap ikuti channel pembelajaran kita ini sehingga nanti anak-anak kami dapat memahami materi-materi matematika yang sudah Bapak sajikan. Jadi, Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.